Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Ines. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, meskipun harus belajar dari rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, boleh dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Kali ini kita sudah masuk di bab baru, yaitu tentang teks cerita fabel. Teman-teman ada yang tahu apa itu teks cerita fabel? Mari kita simak bersama-sama pembahasan tentang cerita fabel pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai, Ustazah mau tanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman pernah nggak membaca atau melihat cerita fabel? Nah, atau pernahkah teman-teman menonton film ini? Ini adalah film Finding Nemo. Di dalamnya itu menceritakan tentang petualangan seorang ayah dan Dory, ikan Dory, untuk mencari anaknya yang hilang. Nah, atau teman-teman bisa tebak karakter hewan kancil yang ada di gambar ini. Nah, teman-teman, kancil ini memiliki karakter yang cerdik dan lincah. Nah, coba teman-teman sudah bisa menebak belum apa itu teks fabel? Setelah beberapa gambar dan beberapa film yang sudah Ustazah Ines tayangkan. Nah, teman-teman, fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter-karakter yang terdapat pada binatang tersebut dianggap mewakili karakter-karakter manusia dan diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti halnya manusia. Fabel diciptakan bukan dengan tujuan menghibur semata, tetapi juga sebagai media pendidikan moral yang di dalamnya terselip nilai luhur, yakni pengenalan tentang budi pekerti. Jadi di dalam fabel ini, hewan-hewan tersebut bisa atau dianggap bisa mewakili karakter-karakter manusia, seperti bisa berbicara, bisa bernyanyi, dan yang lain-lain. Biasanya di dalam teks cerita fabel itu terdapat pesan-pesan moral yang disampaikan di dalam teksnya. Baik teman-teman, apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri fabel? Nah, berikut akan Ustazah kasih penjelasannya. Ciri-ciri fabel yang pertama itu adalah bersifat fiksi, berdasarkan hayalan. Jadi, cerita fabel ini ditulis tidak sesuai dengan kenyataannya. Lalu, di dalam teks cerita fabel, hewan dijadikan sebagai tokoh utama yang dapat berperilaku seperti manusia. Seperti yang tadi di awal sudah Ustazah Ines jelaskan, seolah-olah hewan itu bisa bernyanyi, bisa berbicara, bisa belajar, dan hal-hal yang lainnya. Lalu, yang ketiga, biasanya dalam teks cerita fabel ini, kata-kata yang sering digunakan sebagai kata pembukanya adalah pada zaman dahulu, pada suatu hari, dan lain-lain.
Jadi biasanya di awal paragraf setelah judul itu menggunakan kata-kata atau bahasa seperti itu. Nah, teman-teman, ciri dari teks cerita fabel yang keempat itu adalah biasanya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara ataupun mendapatkan akibatnya atas perbuatannya. Jadi, di dalam teks cerita fabel ini terdapat penokohan protagonis atau penokohan yang baik dan penokohan antagonis atau penokohan yang jahat. Lalu, ciri yang kelima adalah menunjukkan penggambaran moral atau nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang kehidupan di dalam ceritanya. Jadi di dalam teks cerita fabel ini terdapat nilai-nilai moral yang dapat teman-teman ambil atau dapat teman-teman petik ketika kalian membaca atau menonton sebuah teks cerita fabel. Nah, yang terakhir cirinya adalah menggunakan latar belakang alam. Jadi seperti di hutan, di persawahan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dalam teks fabel. Di pertemuan pekan depan, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan yang digunakan atau yang ada di dalam teks cerita fabel. Nah, baik teman-teman, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah Ines tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.